Selamat malam, para penikmat misteri. Kembali lagi bersama Hartok Sanjaya di sini. Malam ini, saya akan membawa kalian menyelami kisah dari sebuah bangunan tua yang seharusnya sudah dilupakan. Namun, sayangnya, ada sesuatu di dalamnya yang belum bisa pergi. Selamat datang di kisah Pintu Keempat di Asrama Tua. Kali ini, kita akan masuk ke sebuah cerita yang dijamin bikin kalian merinding. Cerita ini datang dari seorang mahasiswa baru bernama Raka. Dengan semangat membara, Raka akhirnya diterima di salah satu universitas ternama di Jawa Tengah. Tapi, ada satu masalah. Biaya kos di sekitar kampus ternyata selangit. Beruntung, pihak kampus menawarkan solusi. Sebuah asrama tua peninggalan Belanda yang katanya sudah lama tidak dihuni. Tanpa pikir panjang, Raka langsung setuju. Saat menerima kunci, seorang petugas tua bernama Pak Jatmiko menatapnya likat-likat dan berpesan, "Kamar kamu di lorong paling ujung, nak. Ingat baik-baik, jangan pernah buka pintu nomor 4. Tidak peduli apapun yang kamu dengar dari dalamnya." Peringatan itu terdengar aneh, tapi Raka hanya mengangguk. Dia tidak tahu bahwa malam pertamanya di sana akan menjadi awal dari teror yang tak akan pernah ia lupakan. Awalnya, Raka mengira ucapan si penjaga tua itu cuma tahayul belaka, sekadar bumbu cerita agar kos-kosan tua ini terasa lebih angker. Tapi, malam pertamanya di sini ternyata jauh dari kata biasa. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun karena tenggorokannya kering. Saat itulah ia mendengar suara aneh itu. Seperti ada yang menggerek-gerek pintu kayu dengan kuku panjang. Cek, cek, cek. Matanya menyipit, mencoba fokus dalam gelap. Dari kejauhan, ia bisa melihat pintu kamar nomor 4 bergetar pelan. Samar-samar, terdengar suara bisikan perempuan yang lirih dan memilukan. "Tolong, bukakan pintunya, aku kedinginan." Raka menelan ludah dengan susah payah. Jantungnya berdebar kencang. Pandangannya terpaku pada cat yang sudah mengelupas di pintu kamar itu, membentuk angka 4 yang seolah menatapnya balik. Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, dan menyalakan rekaman doa dari ponselnya sampai pagi menjelang. Tapi rasa takut itu tidak juga hilang. Justru, hari-hari berikutnya, suasana di kosan ini semakin aneh dan mencekam. Teman satu lorongnya, Dimas, yang kamarnya hanya beberapa langkah dari kamarnya, mendadak pindah tanpa pamit. Anehnya, semua barang-barangnya masih ada di dalam kamar. Ditinggal begitu saja. Penasaran, Raka mencoba bertanya pada Pak Jatmiko, penjaga kosan, tapi bukannya dapat jawaban, wajah Pak Jatmiko malah menegang. "Timotse, mungkin dia sudah pulang kampung." "Biasa, anak kos kadang pulang tanpa izin," jawabnya gugup. Lalu dengan tatapan serius ia menambahkan, "Kamu jangan sekali-kali ikut-ikutan buka pintu itu ya." Malam berikutnya, saat Raka mencoba tidur, ia mendengar suara dari balik dinding kamarnya. Bukan suara biasa, tapi suara ketukan ritmis yang teratur. "Sep, sep, sep, sep," seolah memanggilnya. "Pernahkah kamu sendirian di rumah, lalu mendengar suara ketukan misterius?" Itulah yang dialami Raka malam itu. Suara ketukan pelan dari arah tembok kamarnya. Karena penasaran, Raka mencoba membalas ketukan itu. 1 kali, 2 kali. Namun, sunyi. Suara itu lenyap begitu saja. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang aneh, sampai tiba-tiba tercium bau anyir yang menusuk hidung. Seperti bau darah basi yang sudah lama mengering. Raka mulai merasa tidak enak. Matanya liar mencari sumber bau itu, hingga pandangannya terpaku pada ventilasi udara di atas pintu kamarnya. Dan dari celah ventilasi itu, tampak ujung-ujung jari pucat pasi perlahan menyelinap keluar. Raka menjerit sejadi-jadinya. Refleks, ia meraih sapu dan memukul ventilasi itu dengan keras. Tapi, tak ada apa-apa di sana. Hanya ada hawa dingin yang tiba-tiba berembes, dan dari kejauhan, terdengar lirih suara tawa seorang anak perempuan kecil. Keesokan harinya, saat beres-beres, tangan Raka menyentuh sesuatu di bawah ranjangnya. Sebuah buku catatan tua, sampulnya sudah usang. Aneh, rasanya kemarin tidak ada di sana. Penasaran, Raka membukanya. Sebagian besar tulisannya sudah luntur, tapi satu kalimat di halaman terakhir masih terbaca dengan sangat jelas. "Aku mendengar mereka mengetuk dari dalam. Mereka bilang hanya butuh 1 orang lagi agar bisa keluar." Jantung Raka berdebar kencang. Mereka siapa? Keluar dari mana? Didorong rasa ingin tahu yang tak tertahankan, Raka pergi ke perpustakaan kampus, mencari petunjuk di arsip-arsip lama. Setelah berjam-jam mencari, matanya terpaku pada satu berita koran dari tahun ke-1997. Judulnya, membuat darahnya seakan membeku. Seorang mahasiswi bernama Rani Kusuma tewas di kamar nomor 4 Asrama Putri setelah seminggu menghilang. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa Asrama Putri itu adalah gedung yang sekarang sedang Raka tempati. Malam keempat pun tiba, diiringi hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Tiba-tiba, listrik padam,
membuat seluruh gedung gelap gulita. Raka segera menyalakan sebatang lilin dan menaruhnya di lorong. Dalam cahaya rimeng-rimeng yang bergoyang, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Pintu kamar nomor 4, kamar yang seharusnya terkunci rapat, kini sedikit terbuka meskipun rantai pengamannya masih tergantung di sana. Hawa dingin yang menusuk tulang keluar dari celah pintu itu, membawa serta suara tangisan pelan yang membuat bulu kuduk merinding. Kamu sudah tahu namaku ya Raka? Suara lirih itu datang dari dalam kamar. Tanpa sadar, langkah Raka bergerak maju, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan cahaya ponselnya ke dalam. Dan di sana, di ujung kamar yang remang-remang, ia melihat seseorang duduk membelakangi jendela. Rambutnya panjang, basah kuyup, menutupi wajahnya yang pucat keabu-abuan. Bau anyir dan lembab langsung menusuk hidung Raka. Siapa? Tiba-tiba, tanpa suara sedikit pun, tubuh itu memutar kepalanya dengan cepat. Matanya kosong, menghitam, dan penuh dengan lelehan darah pekat. Dengan suara serak yang seolah datang dari dasar sumur, sosok itu bertanya, "Kenapa kamu tidak datang waktu aku memanggil?" "BR-AKK." Pintu di belakang Raka terbanting menutup dengan keras. Semuanya menjadi gelap gulita. Keesokan paginya, Pak Jatmiko, pemilik kos, curiga karena pintu kamar nomor 4 terkunci dari dalam. Setelah didobrak, kamar itu kosong. Tak ada jejak Raka sama sekali. Namun, di atas meja, tergeletak sebuah buku catatan baru. Tapi, kali ini, ada yang berbeda. Sebuah tulisan tangan baru muncul di halaman kosong, dengan gaya tulisan yang sama persis seperti tulisan Raka. Isinya membuat bulu kuduk berdiri. Aku mendengar ketukan dari dalam. Mereka bilang butuh satu orang lagi agar bisa keluar. Seketika, Pak Jatmiko menutup buku itu dengan wajah pucat pasi. Tepat pada saat itu, dari luar kamar terdengar suara langkah kaki yang sangat ia kenal. Langkah kaki Raka, berjalan pelan menuju lorong. Namun, saat Pak Jatmiko bergegas keluar untuk memeriksa, lorong itu kosong melompong. Dan satu hal yang pasti, pintu kamar nomor 4, yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat kembali. Mungkin benar kata orang, kadang ada tempat yang tak seharusnya kita huni. Bukan karena tak layak, tapi karena sudah ada mereka yang lebih dulu tinggal di sana. Kalau kamu lagi sendirian di rumah pas malam hari, tiba-tiba kamu dengar suara ketukan di pintu. Padahal pintunya udah kamu kunci rapat. Kamu harus ingat pesan ini. Nggak semua yang ngetuk itu pengen masuk ke dalam. Bisa jadi, mereka justru pengen kamu yang keluar nemuin mereka. Coba deh bayangin, kamu intip dari lubang pintu, tapi nggak ada siapa-siapa. Kamu buka sedikit, suasananya sepi banget. Terus kamu putuskan buat keluar. Ngecek sebentar. Pas kamu balik badan mau masuk lagi, pintunya udah ketutup sendiri. Dan dari dalam rumah, kamu dengar suara langkah kaki yang berat, lagi jalan-jalan di dalam. Sekarang, siapa yang ada di luar? Dan siapa? Atau apa yang ada di dalam rumahmu? Saya Hartok Sanjaya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan nonton sendirian.